Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatu Ervina dan rekan saya Marni Herlisa Siriparang. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Rika Sari Wahyuni, SE MACC, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi perilaku biaya. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Marni Herlisa. Kepada Marni dipersilahkan. Yang pertama yaitu pengertian dari perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya input berubah apabila terdapat perubahan aktivitas atau bagaimana reaksi biaya terhadap perubahan aktivitas. Aktivitas adalah pengorbanan waktu dan input untuk menghasilkan output. Yang kedua yaitu manfaat pengkajian dari perilaku biaya. Yang pertama yaitu memudahkan dalam perencanaan biaya. Dengan diketahuinya perilaku biaya, total biaya untuk setiap tingkat kapasitas aktivitas yang diinginkan dapat diestimasi secara mudah dan akurat. Yang kedua yaitu memudahkan dalam pengendalian biaya. Dengan diketahui perilaku biaya, perbedaan biaya antara rencana dan realisasi dapat dicari penyebabnya secara mudah. Dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap dalam batas waktu relevan tertentu, tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas. Sedangkan perubahan biaya tetap per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitasnya. Tipe-tipe dari biaya tetap yaitu yang pertama biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya yang berkaitan dengan investasi fasilitas, peralatan dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Contohnya, penyusutan gedung dan peralatan, pajak bangunan, dan asuransi. Yang kedua yaitu biaya tetap kebijakan adalah biaya tetap yang terjadi karena keputusan manajemen. Contohnya biaya riset, hubungan masyarakat, dan program pengembangan manajemen. Contoh dari biaya tetap yaitu sebuah gedung yang disewa untuk lokasi pabrik dengan biaya sewa 100 juta per tahun. Pada awal tahun, ketika produksi belum dimulai, pihak perusahaan sudah mengeluarkan biaya sewa sejumlah 100 juta per tahun. Dan ketika kita mulai produksi, perusahaan tetap membayar jumlah yang sama. Bahkan ketika jumlah produksi semakin banyak, jumlah sewa pabrik yang dibayarkan masih sama. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, total biaya tetap tidak berubah saat produksi meningkat. Biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap dialokasikan ke lebih banyak produksi. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya variabel per unitnya tetap dalam batas relevan yang tertentu. Biaya variabel dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu biaya variabel teknis, yaitu biaya yang memiliki hubungan erat dan nyata antara input dan output. Jika output meningkat, input juga akan meningkat secara proporsional dengan kenaikan output, begitu sebaliknya. Misalnya, dalam menghasilkan semen, bahan bakunya adalah batu kapur. Jika jumlah semen yang dihasilkan meningkat, maka biaya bahan baku juga meningkat, begitu sebaliknya. Yang kedua yaitu biaya variabel diskresioner, yaitu biaya yang memiliki hubungan erat tetapi tidak nyata. Kenaikan output akan meningkat input, namun kenaikan input belum tentu meningkatkan output. Misalnya, manajemen menetapkan biaya iklan sebesar 2% dari penjualan. Jika penjualan atau output meningkat, biaya iklan juga meningkat secara proporsional. Dan sebaliknya, jika manajemen meningkatkan biaya iklan menjadi 5% dari penjualan, kenaikan biaya iklan atau output belum tentu meningkatkan penjualan. Contoh dari biaya variabel yaitu biaya pemakaian bensin 8.000 per liter. 1 liter Pertalite bisa menempuh jarak 20 km.
yang dihitung dan tergantung pada jarak ditempuh. Tapi harga per liter bensin tetap atau konstan, tidak terpengaruh jarak tempuh. Jadi biaya variabel di atas berarti biaya pertalite per 1 km adalah 8.000 dibagi 20 yaitu 400. Seperti tabel di bawah ini, total biaya variabel berubah saat output meningkat, sedangkan biaya variabel per unit akan tetap. Yang terakhir yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini pada umumnya terdapat dalam komponen biaya tidak langsung. Contoh dari biaya semi variabel adalah beban listrik dengan sistem abonemen dan KWH, beban air PDAM, beban pemeliharaan, dan beban kartu telepon. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, pemeliharaan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Ada 4 metode memisahkan biaya semi variabel. Yang pertama dengan metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini digunakan untuk menaksir biaya tetap dan biaya variabel bila sebuah perusahaan menutup kegiatan usahanya untuk sementara. Metode ini disebut biaya berjaga karena untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal. Yang kedua, metode diagram pencar. Metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dalam variabelnya. Dengan metode ini, sebuah garis regresi ditarik di antara pancaran titik-titik yang diplot secara sederhana berdasarkan pengamatan visual. Diagram pencar yang dapat digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menetapkan titik-titik perpotongan biaya dengan volume jam kegiatan dalam bentuk grafik yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, metode titik tertinggi dan terendah. Metode titik tertinggi dan terendah yaitu suatu metode pemisah biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan berdasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Secara umum, perhitungan metode titik tertinggi dan terendah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, jumlah biaya paling tinggi dari data yang tersedia. Yang kedua, memilih jumlah biaya paling rendah dari data yang tersedia. Yang ketiga, menghitung selisih jumlah aktivitas dan selisih biaya dari dua titik tertinggi dan terendah. Yang ketiga, memasukkan selisih tersebut ke dalam formula untuk menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat yaitu analisis regresi kuadrat terkecil. Metode regresi kuadrat terkecil untuk mengestimasi suatu hubungan linear didasarkan pada persamaan untuk sebuah garis lurusnya Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, estimasi biaya. Pengertian estimasi biaya adalah proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan pengarah biaya yang menyebabkannya. Beberapa biaya-biaya secara langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan dapat diperkirakan didasarkan pada aktivitas itu. Biaya-biaya lain secara tidak langsung dihubungkan dengan suatu aktivitas dan tidak mudah untuk diramalkan sebab tidak langsung. Selanjutnya yaitu metode estimasi biaya. Metode estimasi biaya yang pertama, Industrial Engineering Method. Estimasi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output dalam bentuk fisik. Metode ini sangat memakan waktu dan biaya serta tidak praktis. Yang kedua, Covariate Method. Estimasi biaya berdasarkan analisis dan pendapatan mengenai biaya dan cost drivernya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam perusahaan. Metode ini memacu kerjasama antara departemen, lebih kredibel, serta cepat dikembangkan karena tidak memerlukan data analisis yang rinci. Yang ketiga, Account Analysis Method. Estimasi biaya dengan mengklarifikasikan akun biaya pada buku besar pembantu sebagai biaya variabel, viket atau campuran sesuai dengan level aktivitas. Yang keempat, Quantitative Analysis Method. Analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Metodenya ada dua, yang pertama yaitu Hengelow Method dan Regression Analysis Method. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marni.
Selanjutnya yaitu perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Terdapat dua pendekatan perilaku biaya, yaitu pendekatan tradisional yang disebut perilaku biaya berbasis volume atau fungsi, dan pendekatan kontemporer yang disebut perilaku biaya berbasis aktivitas. Yang pertama yaitu perilaku biaya berbasis volume atau fungsi, atau disebut juga dengan volume or functional based cost behavior. Perilaku total biaya dan biaya per unit hanya dihubungkan dengan unit driver. Unit driver adalah driver yang dipicu oleh unit yang dihasilkan, dan terdapat 5 jenis unit, yaitu jam mesin, jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan unit produksi. Kelemahan perilaku biaya ini adalah informasinya dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu perilaku biaya berbasis aktivitas, activity based cost behavior. Perilaku biaya yang tidak hanya dihubungkan dengan unit driver, tetapi juga non-unit driver. Unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat unit atau unit level activities, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produksi yang dihasilkan seperti memakai bahan baku, merakit produk, dan lain sebagainya. Non-unit driver adalah driver yang digunakan untuk aktivitas tingkat kelompok dan aktivitas tingkat produk. Pendekatan perilaku biaya berbasis aktivitas juga ada dua jenis biaya variabel, yaitu biaya variabel berbasis unit dan biaya variabel berbasis non-unit. Selanjutnya yaitu dampak otomasi operasional terhadap perilaku biaya. Perubahan lingkungan bisnis dari tidak otomasi menjadi otomasi berpengaruh terhadap perilaku biaya. Dalam lingkungan perusahaan yang tidak otomasi, perusahaan banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya dan terlibat dalam pembuatan produk jadi. Dibayar berdasarkan jumlah jam kerja atau unit yang dihasilkan, dan upah dikategorikan biaya tenaga kerja langsung diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Sedangkan dalam lingkungan operasional yang otomasi, perusahaan banyak menggunakan mesin yang dikendalikan oleh komputer atau padat modal, dan pekerja tidak lagi terlibat langsung dalam pembuatan produk jadi, karena pekerja umumnya dipekerjakan sebagai operator mesin dan dibayar secara bulanan atau karyawan tetap. Perusahaan dan upah yang dibayarkan dikategorikan biaya tenaga kerja tidak langsung, termasuk biaya overhead pabrik, diklasifikasikan sebagai biaya tetap. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.